Renungan hari Senin 1 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-18 tahun C. Peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori. Yesus tanggap dan peduli dengan kenyataan yang dihadapinya. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 28 ayat 1-17 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 13-21. Saudara-saudariku terkasih, di mana-mana kita menemukan iklan, pamflet atau pengumuman yang bertuliskan buang sampah pada tempatnya. Di beberapa sudut gereja kita temukan tulisan buang sampah pada tempatnya. Jangan tinggalkan tisu di tempat dudukmu atau di lantai. Mengapa munculnya banyak tulisan itu? Jawabannya adalah manusia tidak peduli dan tidak sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan hidupnya. Bagaimana kepedulian manusia dengan sesamanya, khususnya sesama yang menderita? Banyak manusia yang menutup mata terhadap sesamanya yang menderita atau berkekurangan. Belum juga ada kepedulian. Saudara-saudariku, Santo Matius menampilkan satu gerakan tanggapan darurat, tanggap darurat yang dilakukan oleh Yesus ketika berhadapan dengan orang banyak yang rindu mencari dan menemukan Dia. Reaksi pertama yang ditampilkan Yesus ketika melihat orang banyak itu adalah gerakan belas kasihan. Ia tergerak hati oleh belas kasihan melihat orang banyak itu. Gerakan belas kasihan Yesus diwujud nyatakan melalui beberapa tindakan konkret. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Penyakit pada zaman Yesus adalah satu kenyataan yang sungguh menyiksa manusia. Orang yang menderita sakit dianggap sebagai tindakan dosa, hukuman dari Allah atas dirinya, dan mereka harus disingkirkan, dibuang, diasingkan dari pergaulan, bahkan dari keluarganya. Maka Yesus berusaha untuk mengembalikan status hidup mereka dengan tindakan menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit yang mereka derita. Tindakan lain yang dibuat oleh Yesus adalah Ia menyuruh para murid untuk memberi mereka makan. Ketika Yesus mendengar keluh kesah yang disampaikan oleh para murid tentang situasi tempat sunyi dan permohonan mereka agar Yesus menyuruh orang banyak itu pergi membeli makan, Yesus katakan kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Para murid dituntut agar memberi, mengorbankan segala yang mereka miliki, teristimewa makanan yang mereka bawa untuk diberikan kepada orang banyak. Ia menuntut kepedulian mereka akan kesulitan yang dialami oleh orang banyak itu. Bagaimana reaksi para murid menjawab tuntutan Yesus? Mereka siap melayani dan memberikan jawaban. Yang ada pada kami hanya 5 roti, 2 ikan. Di sini para murid membenarkan apa yang mereka miliki. Hanya 5 roti, 2 ikan. Tanggapan Yesus atas pernyataan itu adalah, bawalah kemari kepadaku. Ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang,
Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Saudara-saudariku terkasih, aksi belas kasihan Yesus melibatkan partisipasi para murid dan Allah mendatangkan banyak rejeki kehidupan. Semua mereka makan kenyang dan masih ada yang sisa. Aksi solidaritas dari hal yang sederhana akan mendatangkan berkat melimpah kepada banyak orang yang menderita. Yesus meminta para murid untuk memberikan dan membagikan roti kasih kepada orang banyak. Roti kasih yang tak pernah habis untuk dinikmati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu berbelas kasih melihat sesama yang menderita? Apakah ada gerakan belas kasih tanggap darurat dari kita untuk memberikan bantuan kepada sesama yang berteriak minta tolong, minta bantuan? Tuntutan Yesus bagi kita adalah kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus membantu mereka, menyelamatkan mereka. Kita diminta untuk melihat kepunyaan kita dan diberikan kepada orang lain. Kita diminta untuk menggerakkan tangan kita, menjamah sesama yang menderita. Gerakan belas kasih bisa menciptakan peristiwa yang besar dan ajaib, karena kuasa ilahi sedang berkarya di dalamnya. Adakah saya memberi makan kepada sesamaku dengan roti kasih yang tak pernah habis untuk dinikmati? Santo Alfonsus Maria de Liguori, doakanlah kami.